Shalom jemaat terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara siap? Dimanapun Saudara berada, mari kita mau sama-sama mendengarkan renungan ini. Renungan saya pada saat ini berjudul Rahasia Hidup Sukses di Dalam Tuhan. Ayat bacaannya di dalam Amsal 16 ayat 3. Di situ dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini pasti banyak sekali tantangan dan rintangan. Mungkin judul saya renungan ini terasa klise, hidup sukses di dalam Tuhan. Tapi percayalah, 4 poin yang akan saya bagikan saat ini semoga bisa mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, apa sih rahasia hidup sukses di dalam Tuhan? Yang pertama dan yang paling utama, yuk sama-sama kita mau buka di dalam Matius 6 ayat 33. Ya, kita mau sama-sama baca terlebih dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi rahasia sukses hidup yang pertama di dalam Tuhan adalah tempatkan Tuhan di tempat pertama dan yang utama. Jadikan Tuhan itu prioritas utama di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi ada seorang artis Hollywood, Denzel Washington, pernah berkata bahwa put the God first in your life. Jadi tempatkan Tuhan di tempat pertama, maka semuanya itu pasti akan terlaksana. Tempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama. Di dalam Matius juga ada kisah seorang pemuda kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Saat itu dia berkata, "Guru, dari muda aku sudah melakukan banyak sekali firman Tuhan. Taurat semua sudah kulakukan, Guru. Apa yang masih kurang?" Saat Yesus berkata bahwa jualah segala milikmu, ikutlah aku, maka dia menyesal karena begitu banyak hartanya. Pemuda yang kaya ini sangat terikat dengan hartanya. Ya, di dalam Matius 19 ayat 21 itu Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat yang ke-22, ketika pemuda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di dalam hidup ini, seringkali yang menjadi saingan kita bukan keluarga, tapi mamon atau harta. Mamon itu disebutkan oleh Tuhan sebagai seorang pribadi, karena dia bisa mengikat Bapak Ibu Saudara dan menjadi Tuhan akan hidup saudara. Jadi sekali lagi, yang pertama, tempatkan Tuhan menjadi prioritas yang utama, hal yang utama dalam hidup saudara. Kita lanjut yang kedua. Apa sih rahasianya? Yang kedua, dalam hidup ini, di tengah tantangan zaman seperti ini, kita harus menjadi anak Tuhan yang cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Ya, itu di dalam Matius 10 ayat 16. Tuhan pernah berkata, Tuhan Yesus, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yang dimaksud cerdik di sini adalah bertindaklah hati-hati, cermat dan bijaksana. Jangan mudah tertipu oleh segala macam godaan dunia ini. Oleh mungkin kelihatannya di awal sangat menguntungkan investasi segala macam, tapi akhirnya menjerumuskan kita jadi kita bangkrut. Yang kedua, tulus. Tulus seperti merpati. Apa maksudnya? Yaitu kita melakukan dengan segenap hati kita. Jadi tidak ada maksud tersembunyi. Tulus. Jadi supaya kita tidak menjadi seorang penipu. Jadi intinya cerdik dan tulus itu. Cerdik supaya kita tidak ditipu, dan tulus supaya kita tidak menjadi penipu. Ya, jadi itu intinya, cerdik dan tulus. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, milikilah
mental seorang pemenang, seorang pejuang. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Yesus pernah berkata, "Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Ayat 8. "Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan." Apa maksudnya memiliki mental seorang pemenang? Yaitu yang pertama, tidak mudah menyerah. Jika kita pernah gagal, ayo bangkit lagi. Kita punya karakter seorang pejuang. Kalau gagal 5 kali, ya harus bangkit 5 kali. Milikilah mental yang tidak mudah menyerah, seorang fighter, pejuang. Lalu kita harus tetap semangat, tekun, dan kreatif. Ya, pasti bisa sukses. Nah, yang paling terakhir, nomor 4, apa rahasia sukses hidup di dalam Tuhan? Punyalah iman yang teguh. Ini yang penting. Ya, punya iman yang teguh. Artinya apa? Selalu mengandalkan Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat terkasih yang dikasih oleh Tuhan, dan pasti diberkati sama Tuhan. Yang keempat, ini juga paling penting sekali. Punya iman yang teguh. Gimana supaya cara punya iman yang teguh? Selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua karena seizin Tuhan. Ya, jadi jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa oleh Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini, semua itu karena Tuhan. Jadi milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Di tengah kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian, mari sama-sama kita tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Jangan pernah goyah, tetap andalkan Tuhan. Kelihatannya sekarang mungkin Bapak Ibu Saudara belum kelihatan jalan keluar, tapi percayalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Demikian renungan saya pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan lewat 4 poin yang Hamba-Mu bagikan bisa memberkati setiap jemaat-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan selalu menempatkan Engkau menjadi prioritas utama. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang cerdik, tulus, punya mental pemenang Tuhan. Kami percaya kami pasti akan hidup sukses bersama Engkau Tuhan. Di tengah kekacauan dunia ini, ketidakpastian dunia ini, kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.